Halo teman-teman 30 Serupun, kita ketemu lagi. Nah, kali ini kita akan membahas temuan 8 di Indonesia tentang karya ilmiah. Langsung aja ya. Nah, karya ilmiah itu apa sih? Karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan berdasarkan hasil pengkajian yang sistematis, berdasarkan pada metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang muncul sebelumnya. Nah, itu ada ininya ya, hasil pemikiran, fakta, peristiwa, gejala, dan tindakan. Terus, jadi karena ilmu itu ada tunggal makna. Nah, makna tunggal ya. Terus tepat definisi istilahnya, terus tepat, terus singkat juga nih. Terus jenis karya ilmu itu ada 4. Term paper atau makalah, terus resensi buku, skripsi, tesis atau disertasi, lalu artikel, jurnal atau prosi jenis dan terus bagian-bagian karya ilmiahnya itu ada halaman awal atau disebut preliminaries, itu terdapat judul, prakata, aneka daftar, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran ya. Biasa kita buat makalah gitu, ada judul, prakata, dan daftar. Terus isi utama atau main building-nya ada pendahuluan, isi, terus penutup. Halaman-halaman akhir atau reference, daftar pustaka, lampiran, dan biasa dan apa namanya. Nah, terus yang terakhir halaman-halaman akhir, reference. Nah, itu tuh ada daftar pustaka, lampiran, dan nah, tahapan itu yang pertama ada persiapan. Biasanya persiapannya dulu gimana, terus pengumpulan data-datanya, tentu yang kredibel ya data-datanya. Terus pengorganisasian, pengonsepan. Konsep dulu kayak gimana sih yang mau kita bikin. Terus pengajiannya baru tuh ditulis, matikan. Nah, baru tuh penyuntikan konsep. Terus ada penentuan topik. Penentuan topik itu topik dulu ya, topik tahu topik adalah hal yang akan dibahas dalam karyanya dan berfungsi sebagai pengikat uraian dalam karyanya. Syaratnya berada di sekitar penulis, menarik perhatian penulis, terbatas, memiliki fakta dan data yang objektif, diketahui prinsip-prinsip ilmiah, tidak terlalu baru, memiliki sumber acuannya. Terus tema tulisan. Tema itu kan ada pokok pikiran ide atau gagasan tertentu yang akan dituangkan penulis dalam karangannya. Misalkan nih ada contohnya, contoh temanya misalkan ke topiknya bukan subtopiknya flora. Nah, itu bisa tema itu sejarah flora di Arboretum IPB, pemanfaatan flora Arboretum IPB, jenis flora dan perawatan di Arboretum IPB. Tema pilihan nomor 3. Terus tujuannya itu juga tujuannya yang bahas itu mengidentifikasi jenis flora di Arboretum IPB, mendeskripsikan kondisi flora di Arboretum IPB, dan menjelaskan perawatan flora di Arboretum. Nah, prosedurnya ada topik, tema, dan judul. Nah, syarat judul karangan. Buat judul juga harus ada syaratnya ya. Sesuai dengan topik pasti, sesuai isi karangannya, sesuai masa judul sama apa namanya isinya nggak yang terus berbentuk frasa. Nah, terus singkat ya, biasanya tuh 9 sampai 15 kata aja cukup. Terus yang pasti jelas intinya udah jelas aja gitu buat judul mah. Nah, cara membuat judul itu bisa apa sih masalahnya? Terus gimana? Tuh, bagaimana sih apa namanya isinya tuh mengapa dan kapan itu bisa tuh ditentuin buat cara buat judulnya. Ini contoh penyusunan judul karangan ya. Topiknya kita rinciin dulu nih topiknya apa kehutanan. Topiknya flora, judulnya eksplorasi jenis flora dan yang diabetum IPB. Temanya masalahnya apa, bagaimana, di mana, di kapan kan. Semua harus dirinciin dulu. Nah, kerangka karangan itu apa sih? Kerangka karangan atau ragaan outline itu setelah penulis menentukan topik yang akan ditulis. Jadi disusunnya itu setelah penulis itu apa sih yang mau dibahas.
Terus penyusunan kerangka juga bertujuannya itu untuk memudahkan penulis dalam mengembangkan karangan atau tulisan dan mencari referensi. Nah, ini istilah terbelakang. Itu ada pembukaan, buka dengan topiknya, terus isinya itu berdasarkan data atau fakta, pendapat dari orang lain, atau penelitian yang sebelumnya. Maka tadi kan di awal itu harus yang lama, jangan baru. Tuh, kayak gini ya, diketahui prinsip-prinsip ilmiah tidak terlalu baru, jadi biar banyak sumbernya juga. Yang penutup itu tulis apa yang akan Anda lakukan dalam penelitian, sampaikan rumusan masalahnya di penutup itu. Terus nih contoh kerangkanya ya, kerangka atau landasan teori peninjauan pustaka. Misalkan objek itu buah, teori itu pisau, metodenya cara memotongnya. Contoh, contoh. Nah, itu kita materinya cukup sampai di sini. Kita lanjut ke latihan soal. Ini latihan soal, ada 5 latihan soal dari karya. Nah, yang pertama itu penulisan judul yang paling tepat. Nah, judul, tadi kan udah nih buat judul segala macam. Nah, judul yang paling tepat itu yang itu yang menggali potensi diri untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, ini juga apa namanya penting banget ya untuk penulisan segala macam. Cara penulisan judul yang benar adalah menulis setiap awal kata dengan huruf kapital. Dan dimanapun itu ya harus sesuai. Terutama pada kata paling depan. Aturan ini berlaku untuk termasuk nama, tempat, sifat, keterangan. Namun ada beberapa pengecualian. Pertama, gunakan huruf kecil untuk preposisi, konjungsi, dan segala macam itu yang konjungsi. Itu nggak boleh pakai huruf besar alias huruf kecil ya kan kayak gitu. Untuk kan salah nih ini ada huruf besar. Salahnya ini nggak pakai kapital. Ya kapital seharusnya nggak perlu huruf kapital untuk ya. Perhatikan kaidah huruf kapital pada kata ulang. Nah, nomor 2. Cermatilah tema karya tulis ilmiah. Budaya konsumerisme di kalangan remaja. Judul karya tulis ilmiah yang paling tepat sesuai dengan ternyata kita harus buka judul nih. Jadi judul ada yang benar ada. Nah, di sini judul benar adalah pengaruh budaya konsumerisme dalam kehidupan remaja. Bahasannya kenapa sih? Yang benar tuh yang C. Karena konsumerisme itu paham atau ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan suatu proses konsumsi barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya dia dilakukan secara sadar dan berkelanjutan. Nah, maka judul yang tepat untuk topik ini adalah pengaruh budaya konsumerisme terhadap perempuan. Terus nomor 3, kata tanya digunakan dalam perumusan masalah karya ilmiah. Itu udah ada ya. Nomor itu mengapa dan bagaimana. Masalah pada umumnya berbentuk pertanyaan. Menurut Budiarso, rumusan masalah merupakan pertanyaan secara tersurat yang dikemukakan, yang kemudian akan dicarikan jawaban. Oleh karena itu, rumusan masalah selalu ditulis dengan kata tanya. Kata tanya yang digunakan adalah what, who, when, where, why, dan how. Namun, dalam karya ilmiah yang menggambarkan pertanyaan yang menggambarkan masalah adalah apa dan bagaimana. Nomor 4, cermatilah tema karya tulis ilmiah berikut. Kaidah penulisan pantun sebagai puisi lama di kalangan remaja. Itu temanya. Nah, kalau terbelakang apa sih yang sesuai sama tema itu? Yang A, baik bukan bentuk-bentuk pantun yang tidak memiliki aturan berlaku. Benar. Karena tema itu mau bahas tentang kaidah penulisan. Lalu yang kedua, pantun sekarang tidak lagi dikenal masyarakat, terutama kaum muda. Masih sama latar belakangnya tentang pantun, kenal dengan masyarakat dan kaum muda. Yang C, acara berbahas pantun televisi ternyata meminatnya sangat banyak. Terus yang D, banyak dijumpai pantun baru hasil ciptaan remaja yang menarik. Benar, karena di sini bahas tentang para kalangan kerja, mau bahas tentang kaidah penulisan pantun. Nah, yang salah itu yang C, karena di sini nggak bahas tentang televisi, bahas tentang kaidah penulisan yang bakal yang ada di kalangan para yang bahas acara ya tuh nggak nyambung. Terus nih yang terakhir, simpulan karya. Nah,
Berdasarkan uraian-uraian tersebut, jelaslah bahwa minat dan apresiasi sastra siswa SMA terhadap puisi cukup tinggi. Kalimat saran yang sesuai dengan situasi tulis tersebut adalah yang A. Hendaknya sekolah-sekolah mengundang para penyair untuk membacakan puisi-puisinya. Yang B. Hendaknya pemerintah menyediakan gedung khusus pengembangan sastra. Yang C. Hendaknya siswa SMA mengumpulkan bermacam-macam puisi dan membukukannya. Yang D. Hendaknya minat dan apresiasi puisi yang telah dimiliki siswa lebih dikembangkan lagi. Nah, pembahasannya yang benar adalah yang saran yang paling tepat yang sesuai dengan rapat tersebut adalah minat dan apresiasi puisi yang dimiliki siswa dikembangkan lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi dan hasil soalnya dapat dimengerti dan dapat bermanfaat dan semoga terus bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.